Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Pupu Normanto, NIM 23123006, Prodi Sistem Informasi. Alhamdulillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayyadihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi man tabi'i ahumid bin isyani illa yaumidin amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makna dari Quran surah Al-An'am 122. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang telah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir yang mereka kerjakan. Yang apa mereka kerjakan? Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Cahaya ini tidak lain adalah petunjuk yang berasal dari Al-Quran. Dengan petunjuk ini, seorang dapat menjalani kehidupan yang benar, penuh makna, dan selamat dari kesesatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabatku, teman-teman kelasku, dosenku, dalam Quran surah ini, cahaya yang sering menjadi fenomena untuk kebenaran, petunjuk, dan ilmu pengetahuan. Cahaya adalah simbol dari sebuah yang menuntun, menerangi, dan membawa manusia kepada tujuan yang benar. Tanpa cahaya, manusia akan terasa dalam gelap, tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia untuk keluar dari kegelapan, kebodohan, kekufuran, dan kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian kedua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Kisah inspiratif Umar bin Khattab sebagai contoh nyata. Mari kita renungkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam. Umar adalah sosok yang keras, bahkan menjadi musuh besar bagi kaum muslimin. Namun hatinya berubah ketika ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari surah Taha. Cahaya kebenaran menyentuh hatinya yang gelap, sehingga saat itu Umar menjadi salah satu pemimpin besar membawa keadilan dan kemuliaan Islam. Nah, mungkin kawan-kawan sering bertanya, apa manfaat dari Al-Quran dalam kehidupan kita? Banyak sekali sebenarnya manfaat dari Al-Quran. Nah, saya dapat memberikan beberapa contoh dari manfaat Al-Quran. Yang pertama, yaitu menerangi hati yang gelap. Banyak dari kita merasa hidup dalam kegelisahan, kebingungan, ataupun putus asa. Al-Quran adalah jawaban yang benar untuk semua itu. Al-Quran, ayat-ayat dapat menjadi penyejuk hati, penyemangat jiwa, dan panduan untuk menghadapi masalah kehidupan. Yang kedua, yaitu menyelamatkan dari kesesatan. Dalam dunia yang penuh godaan dan fitnah, Al-Quran membantu kita tetap berada di jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surah Al-Isra dalam surah Al-Isra
ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang ketiga, memberikan harapan dan keyakinan. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman. Kita seseorang merasa terpuruk, Al-Quran mengingatkan bahwa selalu ada harapan selama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita? Nah, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan ketahui. Yang pertama yaitu membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas harian. Namun, jangan berhenti pada bacaan. Pahami makna dan tafsir yang terpercaya. Mengamalkan ajaran setiap ayat yang kita baca dalam pesan langsung dari Allah. Aplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. Yang ketiga, mengajarkan kepada orang lain, sebarkan ayat Al-Quran kepada keluarga, teman, dan masyarakat. Jadikan diri kita sebagai perantara cahaya Allah. Nah, mungkin ini terakhir penutup dari saya. Al-Quran adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai cahaya di tengah kegelapan. Ia adalah sumber petunjuk yang tiada tanding. Marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Hidup kita selalu berada dalam terang petunjuknya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.